Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2022. Selamat datang di Biologi Unpad. Selamat belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Hidayat. Saya alumni Biologi angkatan tahun 2013. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk men-sharing ilmu mengenai aplikasi ilmu biologi dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Seperti kita ketahui bersama, biologi dan lingkungan merupakan kedua aspek yang saling berkaitan, di mana biologi merupakan aspek biotik dan lingkungan merupakan aspek abiotik yang saling berkaitan satu sama lainnya. Di sini kita bisa lihat ada kasus tumpahan minyak dari kapal tanker. Nah, di sini bisa teman-teman saksikan juga, bisa teman-teman lihat bahwa ilmu biologi ini berperan dalam pengendalian pencemaran, terutama pencemaran dari minyak, tumpahan minyak, di mana untuk penanggulangan tumpahan minyak itu sendiri kita bisa melakukan bioremediasi, di mana bioremediasi ini merupakan suatu teknik menggunakan mikroorganisme untuk menanggulangi polutan atau pencemar yang masuk ke perairan dengan mengubah struktur kimia dari pencemar itu sendiri sehingga bisa terdegradasi. Seperti itu. Kemudian Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang dianugerahi oleh keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana faktor biotik dan abiotik juga berperan di dalamnya. Terutama faktor abiotik, yaitu yang pertama radiasi sinar matahari. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang disinari oleh matahari sepanjang tahun, di mana radiasi mataharinya ini dimanfaatkan oleh organisme autotrof untuk melakukan fotosintesis. Kemudian jika dibandingkan dengan negara temperate atau negara subtropis, produktivitas primer yang dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari yang dapat digunakan oleh organisme autotrof untuk fotosintesis, ini kita bisa lihat di sini bahwa di bagian temperate ini ketika musim panas itu pertumbuhan biomasa dari organisme autotrofnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan di tropis. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa negara temperate itu bukan berarti produktivitas primer rendah karena radiasi matahari atau penyinaran matahari yang rendah gitu. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa pada musim panas ini justru di bagian negara subtropis ini biomasa organisme autotrofnya ini lebih banyak sehingga bisa menimbulkan rantai makanan di situ. Kemudian nutriennya juga tinggi seperti itu. Kemudian berbicara mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, ini kita bisa bisa lihat di slide ini bahwa banyak sekali kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas antropogenik seperti sampah yang banyak di laut, kemudian asap pabrik, kemudian ini ada limbah cair yang dihasilkan oleh industri, kemudian ada tumpahan minyak atau oli dan sebagainya. Kemudian ada fenomena kematian massal pada ikan yang terjadi karena peningkatan nutrien yang menyebabkan mikroalga yang bersifat toksik itu tinggi seperti itu. Nah, adanya radiasi matahari dan peningkatan nutrien itu juga berpengaruh terhadap blooming alga tadi, blooming alga beracun. Kemudian kita juga bisa melihat abrasi pantai seperti itu. Fenomena yang terjadi di Semarang, di ibu kota Jakarta itu kalau kita lihat pesisir pantainya itu mengalami abrasi karena disebabkan oleh land subsidence. Land subsidence ini jadi pergerakan penurunan permukaan tanah yang diakibatkan karena
yang diakibatkan karena beban pembangunan yang begitu berat gitu. Jadi menyebabkan penurunan tanah, kemudian disertai dengan perubahan iklim global yang menyebabkan kutub es di kutub utara dan di kutub selatan mencair, sehingga terjadi kenaikan air laut. Di sini juga kita bisa lihat berbagai macam dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas antropogenik seperti oil spill, tumpahan minyak, biodiversity degradation, overfishing, eutrophication, blooming alga tadi, sedimentasi, marine pollution, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengatur itu semua, sebenarnya di Indonesia itu terdapat beberapa peraturan, di antaranya seperti AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu bertujuan untuk mengatur jenis usaha atau kegiatan yang bisa berdampak langsung terhadap lingkungan. Dan tetapi untuk dampak lingkungannya itu sendiri itu akan diminimalisir, dimitigasi, maupun dicegah oleh AMDAL itu sendiri. Sedangkan untuk di pesisir atau di bagian laut ini terdapat peraturan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana terdapat peraturan yang mengatur tentang rencana atau kegiatan usaha di wilayah pesisir sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap biodiversity, terhadap penurunan organisme atau biota laut, maupun menyebabkan pencemaran terhadap laut seperti itu. Nah, ini merupakan pengertian dari AMDAL, di mana AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu kegiatan atau usaha. Nah, dampak penting itu apa sih? Nah, dampak penting itu merupakan dampak yang menyebabkan perubahan mendasar pada ekologi atau ekosistem, di mana mengganggu atau di mana lingkungan itu terganggu keseimbangannya seperti itu. Maka dari itu untuk meminimalisir dampak dari kegiatan pembangunan pada lingkungan, kita harus merencanakan atau membuat list kira-kira dampak apa saja yang akan timbul dari suatu pembangunan seperti itu. Dengan membuat list dampak-dampak apa saja yang akan terjadi, kita bisa melakukan upaya seperti pencegahan maupun pengendalian dampak dari aktivitas pembangunan yang akan berlangsung seperti itu. Kemudian selain AMDAL, ada juga yang namanya kajian lingkungan hidup strategis, di mana kajian lingkungan hidup strategis ini cakupan kajiannya itu lebih sempit dibandingkan dengan AMDAL, di mana kalau AMDAL itu kita harus menggunakan data primer, jadi kita harus melakukan penelitian langsung seperti mengukur kualitas udara, kualitas air, tutupan vegetasi, mencatat rona lingkungan hidup rona lingkungan awal, sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung nanti dibandingkan seperti itu. Sedangkan kajian lingkungan hidup strategis ini sifatnya ini bisa menggunakan data sekunder untuk melakukan rencana, baik itu untuk membuat kebijakan, itu bisa menggunakan basis data sekunder seperti itu. Kemudian output dari AMDAL itu rinci dan detail, makanya kalau studi AMDAL itu membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan KLHS yang outputnya itu secara umum dan garis besarnya saja seperti itu. Kemudian untuk kedalaman kajian ini, kalau AMDAL itu sempit, dalam, dan rinci, sedangkan KLHS ini komprehensif seperti itu. Nah, ini untuk menambah wawasan teman-teman dari angkatan 2022 terkait dengan aplikasi ilmu biologi dan lingkungan terhadap upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, apa saja sih yang akan kita data untuk survei di AMDAL ini sendiri? Ya, yang pertama yaitu kita akan mendata kualitas udara, kebisingan, kualitas air,
hidrologi, bentang alam atau lanskap, erosi, vegetasi, satwa liar, sosekbud, sosial, ekonomi kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Jadi bisa kita lihat bahwa AMDAL ini merupakan suatu kajian holistik atau menyeluruh mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya dampak dari lingkungan atau aktivitas dari pembangunan terhadap lingkungan seperti itu. Jadi bukan hanya ilmu biologi saja yang yang berperan dalam kajian AMDAL ini, melainkan kita bisa melakukan kajian transdisiplin. Jadi bisa ada ilmu dari luar seperti teknik lingkungan, kemudian hidrologi, ada geografi dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk lingkup kajian perakiraan dampak dari AMDAL sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada kajian besar dampak lingkungan, di mana kajian besar dampak lingkungan ini kita bertujuan untuk mengukur besar atau kecilnya dampak yang akan ditimbulkan seperti itu. Kemudian dampak yang ditimbulkan itu apakah mengarah kepada dampak positif atau negatif. Karena tidak semua aktivitas dari pembangunan atau kegiatan dan lainnya itu menimbulkan dampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya. Dan itu harus kita perhatikan. Kemudian ada juga evaluasi sifat dampak penting, di mana evaluasi sifat penting dari dampak itu sendiri itu bersifat mendasar atau penting bagi kehidupan manusia dan ekologi. Di mana dalam penentuan sifat penting dari dampak itu sendiri kita harus melihat apakah jenis kegiatan atau usaha itu menimbulkan dampak negatif bagi biota ataupun tumbuhan yang bernilai ekonomis, terus dia juga berperan ekologis dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalkan terdapat kriteria yang masuk ke dalam evaluasi sifat dampak penting ini, itu akan dilakukan kajian lebih lanjut seperti itu dan dimasukkan ke dampak penting hipotetik. Jadi penentuan dampak penting hipotetik itu berdasarkan dari kriteria sifat penting dampak seperti itu. Apakah dampak tersebut berpengaruh terhadap organisme baik itu secara ekonomis, ekologis, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini merupakan prioritas dari AMDAL, di mana kegiatan AMDAL itu sendiri mengusahakan untuk menghindari dampak sebaik mungkin itu. Jadi jangan sampai ada dampak yang timbul, harus kita hindari. Jadi prioritas tertinggi dari AMDAL itu harus menghindari dari dampak. Adapun kalau misalkan tidak bisa dihindari, bisa kita minimalisasi. Ataupun kalau tidak bisa kita minimalisasi, harus kita kendalikan seperti itu. Nah, AMDAL itu sendiri terdiri dari 3 komponen dokumen. Yang pertama ada kerangka acuan AMDAL, kemudian ada analisis dampak lingkungan, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian di sini juga berdasarkan Bank Dunia, bahwa upaya perlindungan lingkungan hidup itu sendiri itu terdiri dari perencanaan tata ruang, pengawasan dan penegakan hukum, kemudian ada AMDAL, ada perizinan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan pelaporan terhadap penataan standar nasional minimum. Nah, ini dasar-dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada Undang-Undang Nomor 32, PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP Nomor 5 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian ada Permen Lingkungan Hidup tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL. Yang terakhir ada Permen Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Nah, ini merupakan tahapan pelingkupan yang ada dalam kerangka acuan AMDAL. Yang bisa kita lihat bahwa ada beberapa komponen lingkungan yang disurvei seperti itu. Yang pertama dari aspek geofisik kimia, kemudian ada aspek biologi, kemudian ada aspek
Sosekbud dan kesehatan masyarakat. Nah, ini merupakan dampak yang akan terjadi dari suatu kegiatan seperti itu. Ini bisa kita lihat bahwa dari aspek geofisik kimia itu ada penurunan kualitas udara, ada peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, kemudian dari aspek biologi ada penurunan tutupan vegetasi, terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi tahapan dari AMDAL itu sendiri terdiri dari kerangka acuan AMDAL di mana berisi tentang pelingkupan dan adanya pelibatan masyarakat, di mana dalam pelingkupan itu sendiri kita melis dampak-dampak penting apa saja yang akan timbul, seperti kita lihat kayak penurunan kualitas udara dan lain-lainnya. Kemudian setelah KA AMDAL itu jadi, nanti akan dilakukan sidang di KLHK itu. Nanti untuk menilai apakah KA AMDAL-nya itu disetujui atau tidak, baru kita masuk ke analisis dampak lingkungan dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, ini ada 10 kriteria mengenai kelayakan lingkungan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bahwa dalam kriteria kelayakan lingkungan itu kita harus memperhatikan ada atau tidaknya entitas dari spesies kunci. Spesies kunci ini atau keystone species ini merupakan jenis organisme yang memiliki peran atau fungsi ekologis sendiri seperti itu. Kalau di lautan itu ada namanya biota laut, namanya ikan hiu. Nah, ikan hiu itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena dia sebagai top predator. Kemudian kita juga harus menilai dari nilai ekonomis, apakah tanaman atau tumbuhan yang terkena dampak dari pembangunan itu bernilai ekonomis atau tinggi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat apakah organisme atau tumbuhan tersebut itu bernilai penting atau tinggi. Nah, jadi AMDAL itu secara lebih cakupannya lebih kecil lagi atau lebih singkat lagi. Jadi AMDAL itu merupakan kajian mengenai studi kelayakan lingkungan hidup. Apakah suatu kegiatan atau rencana usaha itu layak atau tidak layak secara lingkungan seperti itu. Jadi harus memperhatikan 10 kriteria kelayakan lingkungan hidup. Kalau tidak layak berarti kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, selain AMDAL ada juga rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana peraturan ini mengatur tentang jenis dan atau kegiatan usaha di wilayah pesisir. Nah, ini merupakan landasan hukum dari perencanaan ruang pesisir laut, di mana setiap kegiatan atau usaha itu harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah seperti itu. Jadi tidak sembarangan kalau misalkan kita membangun seperti penginapan dan lain-lain, atau misalkan membangun pelabuhan, nah itu harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Jangan sampai pembangunan tersebut bersinggungan dengan daerah atau kawasan konservasi seperti itu. Jadi harus di luar dari kawasan konservasi seperti itu, dan tidak mengganggu daerah pemijahan, daerah asuhan, dan daerah mencari makan dari organisme atau biota laut yang juvenil atau yang masih kecil seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa selain rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga terdapat rencana zonasi kawasan strategis nasional. Nah, rencana zonasi kawasan strategis nasional ini jangan sampai bersinggungan dengan RZWP 3K seperti itu. Jadi kedua-duanya itu harus bisa berjalan seiringan, tetapi tidak saling tumpang tindih seperti itu karena berbeda kepentingan. Berdasarkan peraturan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, untuk di tahun 2030 itu rencananya
untuk Indonesia sendiri kita akan mencanangkan kawasan konservasi seluas 30,25 juta hektar. Nah itu jangan sampai kegiatan atau usaha dari yang akan dilakukan oleh pemerakarsa jangan sampai bersinggungan dengan rencana tersebut seperti itu, karena akan berdampak terhadap kawasan konservasi seperti itu. Nah ini merupakan perakiraan dampak penting, misalkan akan dilakukan kajian mengenai dampak kualitas dari udara seperti itu. Ini kita bisa lihat, ini merupakan kajian pemodelan kualitas udara di mana kita bisa memprediksi polutan-polutan yang terdispersi itu dari cerobong asap atau dari aktivitas industri itu kemana saja gitu. Kemudian radiusnya berapa meter, itu kita bisa lihat melalui pemodelan udara. Nah kemudian ini juga ada TSS. TSS ini merupakan Total Soluted Soil, di mana berisi mengenai seperti pasir ataupun lumpur. Kemudian itu akan dilakukan pemodelan melalui trajektori massa air. Jadi kalau di laut ini itu kan terpengaruh oleh musim ya, oleh arus. Nah itu kita harus membandingkan antara musim barat dengan musim timur, karena pada musim barat dan musim timur ini arus yang bergerak itu berbeda. Nah siapa tahu ini akan berpengaruh terhadap radius dari partikel-partikel pasir atau misalkan debu dari serbuk bor ini terhadap lingkungan laut seperti itu. Nah itu juga bisa dilakukan pemodelan untuk upaya mitigasi atau pengendalian dampak. Nah ini kita bisa lihat juga perbedaannya, di mana pada musim barat ini sebaran serbuk bornya itu berbeda dengan timur. Nah ini terpengaruh oleh arus, oleh aspek oceanografi seperti itu. Jadi tidak hanya biologi saja. Kalau misalkan kita belajar AMDAL itu, kita juga harus melihat dia terestrial atau ocean. Nah itu bisa berpengaruh. Nah kemudian tadi kan setelah kerangka acuan AMDAL itu kan ada kegiatan, ada AMDAL-nya. Kemudian ada rencana pemantauan dan perlindungan dari lingkungan hidup. Nah, saya akan men-share teknik terbaru yang digunakan untuk memonitoring keanekaragaman hayati, yaitu menggunakan ekologi molekuler. Nah, apa sih ekologi molekuler itu? Nah, ekologi molekuler merupakan atau bisa kita sebut juga DNA, environmental DNA. Nah, environmental DNA ini merupakan sisa-sisa dari metabolisme ataupun dari kulit ikan atau kulit organisme yang terkelupas dan masuk ke lingkungan, dan bisa kita lakukan analisis di lab untuk mengetahui organisme tersebut seperti itu. Jadi eDNA ini bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring keanekaragaman hayati. Dan dari eDNA ini sendiri kita bisa mengetahui keberadaan dari organisme itu sendiri tanpa harus melihat secara langsung seperti itu. Jadi dari sampel air ataupun sampel tanah, sampel feses dan sebagainya, kita bisa mengetahui organisme apa saja yang ada dan atau pernah melewati lingkungan tersebut seperti itu. Nah ini yang saya berikan contoh, ini merupakan teknik pengambilan DNA lingkungan dari air laut seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat ini alatnya namanya Vandron. Vandron ini berfungsi untuk mengambil air di berbagai stratifikasi kedalaman seperti itu, bisa di sedimen, bisa di kolom perairan, bisa di permukaan. Nah, setelah airnya kita ambil, kita bisa melakukan namanya proses filtrasi. Jadi kita menyaring air menggunakan vacuum pump, yang ini namanya vacuum pump. Dan kemudian di dalam alat saring ini terdapat namanya palmembran. Nah, palmembran ini berfungsi untuk menangkap DNA yang disaring seperti itu. Nah, kemudian setelah DNA-nya ini selesai disaring,
kertas palmembrannya ini kita preservasi seperti itu. Nah, ini berbagai macam kegunaan dari pendekatan ekologi molekuler atau environmental DNA. Nah, kita bisa melihat atau menganalisis makanan apa saja sih yang dimakan oleh predator atau suatu organisme. Nah, kemudian kita bisa mendeteksi adanya invasive spesies atau alien spesies, di mana alien spesies ini berbahaya terhadap komunitas dari organisme indigenous atau organisme asli yang mendiami suatu perairan atau lingkungan, di mana organisme invasif ini menjadi kompetitor utama dan mengancam keberlangsungan dari populasi indigenous species. Kemudian aplikasi dari ekologi molekuler sendiri, kita bisa melakukan monitoring kualitas udara. Ketika masa pandemi ini kan, kalau misalkan ke bioskop itu kan kita kan harus memakai masker. Nah, sebenarnya kan di bioskop itu sendiri selain ada protokol untuk menggunakan masker, di bioskop itu sendiri kan suka ada alat penyaring udara. Nah, alat penyaring udaranya itu seperti yang penyaring air tadi. Jadi dia mengumpulkan organisme-organisme dari atau menyaring udara dari bioskop, kemudian nanti ada suatu kertas atau palmembran yang berfungsi untuk menangkap apakah ada virus corona atau dan sebagainya, nanti dianalisis. Nah, itu kegunaan dari environmental DNA itu bisa sampai melakukan kualitas monitoring udara. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga, bisa melakukan assessment mengenai penilaian keanekaragaman hayati, bisa melihat mikrobiom, fungi, arthropoda, kemudian burung dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari kegunaan ekologi molekuler sebagai alat monitoring kehati, di mana ini saya kasih contoh, ini merupakan jenis ikan buas, ini namanya alligator gar, di mana alligator gar ini termasuk kategori invasive spesies karena kehadirannya di sungai itu bisa mengancam dari ikan-ikan alami atau indigenous yang terdapat di sungai tersebut. Nah, kehadiran dari alligator gar ini bisa kita deteksi dengan mengambil sampel air sungai. Nah, dari sampel air sungai tadi itu kita bisa mencek apakah terdapat sisa-sisa metabolisme atau kulit ikan dari alligator gar tersebut yang terdapat di sungai tersebut dengan melakukan analisis DNA seperti itu. Nah, itu untuk mendeteksi keberadaan dari invasive spesies. Kemudian kita juga bisa mengetahui jenis makanan yang dimakan oleh predator seperti itu. Misalkan melalui analisis gut content. Nah, ini kita bisa lihat bahwa komposisi makanan yang dimakan oleh predator tersebut ini berasal dari dari arthropoda, kemudian dari molluska dan chordata seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kemampuan dari environmental DNA itu sebagai barometer untuk memantau kualitas lingkungan itu bisa seperti itu. Jadi selain bisa mendeteksi invasive spesies, DNA itu juga bisa mengetahui perubahan dari lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui perubahan dari suatu lingkungan? Nah, itu dengan melihat apakah terdapat biota indikator pada lingkungan tersebut seperti itu. Nah, ketika kita ambil air atau misalkan tanah dan lain-lainnya, dan setelah kita analisis bahwa terdapat organisme-organisme bioindikator, baik itu bioindikator lingkungan baik maupun tercemar. Nah, itu bisa kita dapat informasinya melalui eDNA seperti itu. Nah, ini contoh lainnya dari aplikasi environmental DNA untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa famili yang berdampak buruk terhadap karang.
Kebetulan ini saya sitasi atau saya ambil dari penelitian yang sudah dipublikasi seperti itu. Jadi mereka itu melakukan monitoring untuk mengetahui dampak antropogenik terhadap ekosistem terumbu karang. Nah, di mana hasil dari analisis tersebut ditemukan famili Calispongidae yang berdampak buruk terhadap karang karena menghasilkan senyawa beracun. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa terdapat famili Naididae, Nematoda, Capitelidae termasuk ke dalam indikator kualitas perairan yang rendah dan sering muncul di perairan yang terganggu. Nah, jadi seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, pendekatan ekologi molekuler ini bisa untuk memonitoring kualitas dari lingkungan, baik itu lingkungan perairan maupun di lingkungan di darat seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari kajian lingkungan hidup strategis, di mana kajian lingkungan hidup strategis yang sudah saya jelaskan tadi itu kajiannya itu bersifat umum, kemudian menggunakan data sekunder, tidak melakukan pengambilan data primer seperti AMDAL seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dampak dari penambahan keramba jaring apung terhadap perikanan budidaya, di mana kita bisa lihat bahwa grafik di sini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah keramba jaring apung atau KJA, ini menunjukkan bahwa produksi bahwa tingkat kematian ikan itu semakin tinggi. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Nah, itu selain pendekatan biologi melalui kajian lingkungan hidup strategis, nah kita juga bisa lihat dari aspek abiotiknya seperti suhu udara, temperatur dan lain-lainnya yang kita dapatkan dari BMKG. Jadi di danau itu ada namanya fenomena upwelling. Nah, upwelling ini tidak terjadi di danau saja, tetapi bisa terjadi di laut. Nah, apa sih upwelling? Upwelling itu merupakan fenomena di mana terjadinya pertukaran massa air dari lapisan bawah ke lapisan atas, di mana kalau di danau itu sendiri terjadi karena pengaruh dari curah hujan yang tinggi ditambah dengan angin. Jadi angin yang berhembus di danau itu menyebabkan danau itu teraduk. Nah, jadi sisa-sisa metabolisme dari ikan yang di keramba jaring apung dan pupuk atau bukan pupuk dan pakan ikan yang tersisa itu yang terdapat di dasar perairan itu naik ke atas. Nah, naiknya sisa metabolisme tersebut kan bersifat toksik. Nah, itu menyebabkan kematian pada ikan. Nah, berarti kan di sini kan terjadi bahwa penambahan keramba jaring apung ini melebihi daya tampung atau daya dukung dari lingkungan seperti itu. Jadi ketika keramba jaring apung ini melebihi dari daya dukung lingkungan, nah itu akan menyebabkan kematian pada ikan karena fenomena upwelling tadi yang membawa sisa-sisa metabolisme amonia yang beracun dari bawah perairan ke atas perairan seperti itu. Nah, kajian lingkungan hidup strategis ini di dalamnya mengkaji mengenai kajian lingkungan hidup strategis ini di dalamnya mengkaji mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, carrying capacity dan environmental capacity, di mana jangan sampai penambahan suatu jenis kegiatan atau suatu jenis usaha itu dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup seperti itu. Nah, ini merupakan kajian lingkungan hidup strategis. Nah, ini merupakan solusi atau penanggulangan dari eutrofikasi. Eutrofikasi itu dari yang tadi saya bahas, peningkatan nutrien di perairan itu menyebabkan organisme dari suatu jenis mikroalga itu blooming atau populasinya itu meningkat secara tajam karena adanya nutrien yang cocok atau misalkan disukai oleh mikroalga tersebut, makanya muncul eutrofikasi, peningkatan nutrien di perairan. Nah, ini merupakan beberapa solusi yang digunakan untuk penanggulangan eutrofikasi
Nah, yang pertama itu yaitu mengurangi masukan organik dan nutrien ke laut. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kegiatan pembangunan misalkan di pesisir. Nah, untuk mencegah dari masukan organik atau nutrien ke laut, itu kita bisa menyusun namanya pertek, persetujuan teknis limbah seperti itu. Jadi harus ada pengelolaan limbah dulu sebelum dibuang ke laut seperti itu. Kemudian kita harus memanfaatkan wilayah tereutrofikasi dengan optimal. Nah, jadi merubah nutrien menjadi biomasa seperti budidaya kerang, budidaya rumput laut, dan lain-lainnya. Kemudian ada alokasi penggunaan lahan perairan yang sesuai dengan RZWP3K. Misalkan alokasi kawasan industri di lokasi yang memiliki flushing rate tinggi. Kemudian ada penetapan baku mutu yang berbasis kondisi karakter perairan. Dan yang terakhir ada memperbaiki hipoksia dan alga bloom dengan mengganti substrat dasar atau mengeruk membuang bagian sedimen yang mengandung toksik, kemudian menebar pasir ke perairan yang sedang blooming. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa tanya jawab atau bisa berdiskusi lanjut seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.